Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar Alpha Ministry dan para pendengar setia Alpha Ministry. Bertemu dengan saya kembali dalam refreshing kita, renungan singkat kita saat ini yang saya ambil dari Ayub 42 ayat 12 sampai 17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kami diberikan pengertian sehingga kami mengerti maksud Tuhan dari apa yang kami baca saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Ayub 42 ayat 12 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah buah kesetiaan Ayub. Sebelum kita lebih lanjut masuk renungan kita, seperti janji saya dari renungan sebelumnya yang juga terdapat dari Ayub, kita mengingat bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini adalah rencananya si iblis. Ya. Iblis menuduh, iblis ngomong di hadapan Tuhan, nuduh si Ayub bahwa karena Ayub kaya lah, karena Ayub mempunyai segala sesuatunya lah, mempunyai semuanya lah, makanya dia setia sama Tuhan. Coba deh kalau diambil semua miliknya itu, pasti Ayub gak setia sama Tuhan. Tuhan mengizinkan, tapi dengan catatan bahwa nyawanya jangan diambil. Nah, masuk dalam renungan kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di ayat 12 ini, ya, karena kita sudah melihat renungan sebelumnya, saya memberikan tema tadi buah kesetiaan Ayub. Inilah hasil ketika seseorang itu setia dalam setiap persoalannya dan tidak ninggalin Tuhan. Ya. Ayat 12, Tuhan itu memberkati Ayub lebih dari yang sebelumnya. Tuhan mengembalikan berlipat-lipat apa yang pernah diambil oleh iblis, kalau saya bilang gitu ya, Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Itu ayat 12 dikatakan seperti itu. Luar biasa. Inilah buah kesetiaan Ayub yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan lagi anak-anak bagi Ayub. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ini yang unik, yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Jarang kalau di Alkitab itu, kalau namanya anak perempuan itu ditulis namanya. Ini justru anak perempuan Ayub yang ditulis namanya. 7 anak laki-laki tadi tidak ditulis namanya. Ya. Disebutkan namanya Yemima, Kesya, Keren Hapuk. Ya. Ini nama-nama yang sering dipakai oleh mungkin saudara kita, keluarga kita, atau mungkin anak kita. Ya. Di ayat yang ke-15, anaknya ini paling cantik di negeri itu. Ya. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Mantap gitu ya. Luar biasa. Dan di ayat 16, buah dari kesetiaan Ayub adalah dapat bonus panjang umur. Orang selalu berdoa, berikan panjang umur ya. Wah, ini kalau ulang tahun panjang umurnya, ada lagunya juga. Ditambah umurnya 140 tahun.
ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ya, luar biasa bonus daripada Tuhan. Wah, kesetiaan Ayub ini. Ya, tadi di ayat yang ke-17 di sana ya. Ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah kesetiaan di dalam Tuhan, tetap percaya pada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, yakin, ya, yakin, pasti ada hasilnya. Karena apa? Tuhan tidak diam. Tuhan peduli dengan setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Memang untuk tetap setia bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Untuk tetap berkata Tuhan baik dalam hidup kita itu juga bukan hal yang mudah. Bagaimana saya berkata Tuhan baik sementara pergumulan hidup kita serasa tidak ada jalan keluar. Semuanya ninggalin kita. Mungkin orang yang kita harapkan untuk bisa menolong kita pun meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya Ayub tidak setia, saya yakin kita tidak membaca ayat ini. Karena apa? Ayub tidak menikmati apa yang tertulis di ayat 12-17 ini. Saat setia ada dalam kehidupan kita sama Tuhan, pemulihan pasti ada. Pemulihan yang dari Tuhan itu pasti ada. Tuhan pasti akan pulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang tidak punya persoalan hidup? Siapa sih yang tidak punya pergumulan? Saya juga memiliki Bapak Ibu. Setiap masing-masing kita memiliki pergumulan dan persoalan hidup. Meskipun kadar dari pergumulan atau persoalan kita masing-masing berbeda. Tapi ketika kita belajar dari Ayub, tetap setia, tidak nyalahin Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan saat menghadapi kesulitan hidup, Tuhan pasti mengubah setiap air mata pergumulan kita menjadi air mata sukacita. Dan di akhir renungan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini sering saya sampaikan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Dalam kehidupan ini, persoalan selalu ada. Yakinlah, jalan keluar pasti ada. Karena apa? Karena Yesus ada. Ada di mana? Ya di hati saya, di hati kita. Kalau Yesus nggak ada dalam hati kita, jangan percaya, jangan berharap bahwa ada jalan keluar. Sekali lagi, dalam kehidupan ini persoalan selalu ada. Tapi yakinlah, jalan keluar pasti ada. Kenapa? Karena apa? Karena ada apa? Karena Yesus ada. Persoalan selalu ada, yakinlah jalan keluar ada, pasti ada. Karena apa? Yesus ada. Kalau kau nggak punya Yesus, jangan harap kau bisa punya jalan keluar. Ya. Mungkin di luar sana memberikan jalan keluar, tapi jalan keluar yang bagaimana? Nah, mari kita bersama-sama membangun kesetiaan di dalam Tuhan. Persoalan seplik apapun kita yakin bahwa ada buah yang akan kita nikmati nanti. Di setiap pergumulan saya, pergumulan Bapak Ibu saat ini, apapun itu, kita belajar dan terus belajar setia sampai kita memetik buah kesetiaan. Seperti Ayub memetik buah kesetiaan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami seperti Ayub yang tetap setia dalam persoalan hidup, dalam pergumulan hidup. Mungkin serasa tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan pasti memberikan jalan keluar karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus Tuhan. Berikan kami setia kepadamu sehingga kami tetap berdiri kokoh di setiap persoalan dan pergumulan hidup kami untuk tetap mengakui kebesaran-Mu, tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami